Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 Palembang ingin menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Materi akan dijelaskan oleh saya dan juga ketiga teman saya. Sebelum memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Chania. Halo, saya Listiana Oktami. Saya Tri Oktavia Adinda. Dan saya Dewi Suryani. Apakah kalian semakin penasaran dengan materi pesawat sederhana? Yuk ikutin video yang sampai selesai. Sebelum memasuki materi, apakah masih ada yang bingung apa sih pesawat sederhana itu? Dari kata pesawat, mungkin banyak yang berpikir, apakah pesawat terbang? Pesawat jet? Ya tidak. Oh bukan, mari dengarkan penjelasan berikut. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Salah satunya, meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, dan mengubah arah gaya yang bekerja. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah seperti yang pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua, titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Pesawat sederhana itu sendiri juga memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pengungkit, bidang miring, katrol, dan juga roda berporos. Yang pertama, pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras, seperti balok kayu, batang bambu, ataupun batang logam, yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contoh dari pengungkit yaitu seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, pinset, dan lain-lain. Pengungkit juga terdapat beberapa jenis, yaitu pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan juga pengungkit jenis 3. Yang pertama, pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh dari pengungkit jenis 1 ini adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Yang kedua, pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan jenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 ini adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Yang ketiga, pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 dalam kehidupan sehari-hari kita diantaranya yaitu ada sekrup, pinset, staples, alat memancing, lengan saat memegang benda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol ini adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol. Di antaranya ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama yaitu katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya, namun tidak menggandakan gaya kuasa.
Yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Yang ketiga, katrol majemuk atau katrol kombinasi merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasanya digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Tahukah kamu bahwa apa itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu bidang datar yang miring atau membentuk sudut tertentu. Nah, sehingga dapat mempermudah gerak pada suatu benda. Selain itu juga, bidang miring juga mampu mempermudah kita dalam mengubah gaya dan juga jarak. Contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari kita, seperti ketika kita akan memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi, maka untuk memperkecil gaya, kita akan menggunakan bidang miring. Memang sih, jarak tempuh akan lebih besar, tetapi dengan adanya bidang miring, maka dapat mempermudah kita, bahkan gaya yang kita keluarkan akan lebih sedikit. Baiklah, jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Apakah ada yang tahu apa sih roda berporos itu? Untuk lebih dimengerti, perhatikan penjelasan berikut. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda, di mana akan lebih besar, sehingga mampu berputar bersama-sama. Contoh apa sih yang ada di sekitar kita? Baiklah, contoh yang ada pada sekitar kita seperti roda pada kendaraan, baik roda pada motor, roda pada sepeda, dan juga mobil. Bukan hanya itu, contoh yang ada pada sekitar kita seperti setir mobil dan juga gerinda. Baiklah, dari penjelasan materi pesawat sederhana yang telah kita pelajari hari ini, adakah dari siswa-siswa yang dapat menyimpulkan apa sih materi pesawat sederhana tersebut, tentang pengertian pesawat sederhana, jenis-jenis, dan juga contoh-contohnya? Yang bisa menjawab, tolong raise hand ya.